Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian hebat dari seorang Muslim asal Madura, di mana teman-teman banyak orang yang nyinyir bahwa dia ini bukan Muslim sebelumnya, bahkan dituduhkan bukan berasal dari daerah Madura, ya. Jadi pada kesempatan kali ini dia menjelaskan bahwa dia benar-benar orang Madura yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk mendengarkan kesaksiannya berikut ini. Saya mendapatkan sebuah komentar bahwa saya ini katanya mengaku-ngaku gitu kan, bahwa saya ini dikatakan saya bukan orang Madura. Nggak mungkin dong orang Madura itu bisa jadi orang Kristen gitu kan. Saudara kesan Tuhan melalui firman Tuhan bahwa di Lukas pasal ke-1 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Tuhan kita Allah yang luar biasa, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah kita adalah Yesus Kristus yang dahsyat. Jadi apapun itu tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan, saudara. Termasuk dalam hidup saya dan juga Anda. Termasuk orang-orang yang saat ini mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan tidak mempercayainya. Tetapi sama hal itu juga terjadi pada saya dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saudara. Mengatakan bahwa saya ini bukan orang Madura, ya Allah, kebayang apa saya kok abohong kan deh iya. Nah, ada gunanya orang abohong, orang Kristen lahir baru tak kira bohong, ya kan? Nggak ada gunanya orang berbohong. Termasuk orang Kristen baru yang lahir baru itu nggak mungkin berbohong, ya kan? Mungkin di saat ada orang Kristen dia murtad keluar, jangan katakan dia itu mu'alaf. Sesungguhnya orang yang meninggalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kurang dia itu orangnya murtad sehingga meninggalkan itu Islam. Tetapi di sini saya mengatakan kepada Anda, bersyukurlah Anda dikatakan bahwa Anda sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kenapa? Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Mengaku aja bilang orang dia itu adalah orang Madura. Saudara katakan Tuhan bisa membentuk dan menyelamatkan setiap anak-anak yang dikasihinya dengan caranya yang unik, termasuk saya, saudara. Saya akan membenci orang Kristen. Saya dulu mempunyai teman ya. Kalau seandainya teman saya waktu kanan saya yakin dia tuh akan merasa gitu bahwa saya memang dulu membenci dia gitu kan. Tetapi di sini saya minta ampun pada dia, namanya tuh Dogi ya. Kawan saya itu orang Kristen yang kadang dia itu sangat saya benci gitu. Ya maklum lah, karena di dalam ajaran saya yang sebelumnya bahwa selain gitu. Tetapi saya menghargai, saya menghormati bahwa setiap agama memiliki memiliki ajaran yang berbeda-beda, saudaraku. Ya, termasuk juga seperti Kristen ini ya. Tetapi puji Tuhan, setelah saya masuk ke Kristen, saya mendapatkan kebenaran, saya lebih mengerti apa itu Kristen, Asia, dan bagaimana Tuhan itu penuh kasih kepada saya dan Anda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran ini ya, yang mengatakan saya bukan orang Madura asli. Tetapi saya mohon maaf sebelumnya ya, apabila ada suara ketok-ketok palu ini ya. Karena kalau saya tidak menyampaikan kebenaran, saya tidak ingin orang itu berbuat dosa dengan mengata-ngatai saya. Dan orang itu berbuat dosa semakin hari semakin banyak kepada saya gitu. Tapi puji Tuhan bahwa cacian dan makian itu adalah sesuatu hal yang doa. Jadi kutukan itu, saudaraku, di dalam kita yang percaya pada Yesus Kristus, bahwa caci maki itu adalah yang awalnya dari sebuah kutuk akan berubah menjadi berkat, saudara. Saudara yang Tuhan, di sini saya akan memberikan ini sebuah akte kelahiran saya, ya kan. Akte kelahiran saya bahwa di sini ini sudah pasti bahwa saya ini adalah orang Madura ya, orang Sampang. Ya. Di sini orang Sampang, dan ini kutipan ini tahun 83. Soalnya tidak ada sebuah
saudara. Saudara. Dan saya ada yang mengatakan, di mana sih rumah kamu gitu kan? Rumah saya yang di Sampang. Rumah orang tua saya, saudaraku, rumah saya ada di Jalan Imam Ghazali. Imam Ghazali nomor 98 Kabupaten Sampang ya. Saudaraku, karena saya dari kecil sampai saya dewasa, sampai saya menikah gitu ya. Jadi rumah saya, yang ingin tahu di mana rumah saya di Sampang itu, silahkan dicek langsung atau bisa datang ke kelurahannya. Di situ rumah saya, Jalan Imam Ghazali nomor 98 Sampang. Tepatnya di jalannya itu ingin cross check apakah benar saya orang Sampang asli, Anda boleh cross check ya, pergi ke desa, tanya rumahnya Dian, anaknya dari almarhum Bapak Sunaryo ya, yang rumahnya Jalan Imam Ghazali nomor 98 itu bener nggak warga negara Nah, saya tidak mau bohong-bohong saudara, buat saya kebohongan itu nggak ada gunanya. Dan bener nggak sih, saya sekolah juga di Sampang, saya sekolah di SD Gunung Sekar 3, yaitu nggak jauh dari rumah orang tua saya ya. SD Gunung Sekar 3. Saya lulus tahun 95. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang bertanya, di manakah sekolah SMP saya? SMP saya sekolah di SMP favorit, yaitu di SMP Negeri 1 Sampang. Ya, ini dia. Saya bohong. Saya lulus tahun 1998 di SMP Negeri 1 Sampang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga saya SMA, saya lulus tahun 2001 di SMA Sampang. Saya nggak mau saudaraku apabila ada orang yang mengatakan bahwa saya ini bukan orang Madura asli. Tetapi di sini saya ingin meluruskan, saya tidak ada niat untuk membohongi siapapun ya. Saya tidak ingin berkat yang Tuhan berikan kepada saya ini saya sia-siakan. Justru puji Tuhan sekarang saya menjadi penginjil atau seorang gembala saudaraku. Karena kenapa? Saya ingin berbagi berkat. Saya ingin memberkati semua orang dengan kesaksian-kesaksian kehidupan saya, saudara. Termasuk bagaimana proses saya setelah saya menjadi orang Kristen ya. Tentunya kehidupan saya juga berubah lebih baik, dan juga saya menjadi orang yang menjadi lebih tegas ya. Karena kita hidup di dalam Kristus, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Ingat, orang Kristen itu nggak perlu sumpah-sumpah ya. Orang Kristen nggak perlu sumpah-sumpah kayak yang lain. Sumpah demi Allah loh, gitu kan, untuk dipercayai. Tetapi orang Kristen tanpa sumpah, dia harus berkata dengan baik dan benar dan juga jujur. Anda tidak percaya bahwa Immanuel, Tuhan beserta kamu, Tuhan beserta Anda, saudara. Ingat, orang Kristen itu nggak boleh bersumpah. Orang Kristen yang dipegang adalah perkataannya. Apa yang dikatakannya itu adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kebohongan. Orang Kristen nggak perlu bersumpah-sumpah demi Allah. Jadi orang Kristen yang pintar, yang bijak, yang benar ya. Apa yang dikatakan adalah sebuah berkat. Apabila Anda dikutuk, Anda harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup merubah kutuk itu menjadi berkat untuk kehidupan Anda. Dan apabila ada orang yang masih belum percaya kalau saya ini adalah orang Madura ya, Anda juga bisa cross check. Itu juga mantan Bayangkari, saudara. Ya, kebetulan saya ternyata ada yang terselip ini ya, terselip di beberapa data-data saya di sini bahwa saya itu dulunya adalah mantan seorang Bayangkari.
Saya juga mantan seorang bayangkari Kabupaten Sampang. Jadi tentunya buat saya ini memang benar-benar orang Sampang Madura. Papa saya orang dari Kabupaten Pamekasan, Gurem, ya. Orang Gurem, tang papa orang Gurem, bentang mama orang Bengkalan. Mama saya orang Bangkalan. Kebetulan dan itu sudah rencana Tuhan bahwa orang tua saya itu setelah menikah tinggal di Kabupaten Sampang dan lahirlah kakak saya dan adik saya. Bahwa saya memang benar-benar orang Madura asli, no KW-KW. Kalau seandainya pun saya saat ini menginjak kaki saya di Kalimantan Barat, itu semuanya karena Tuhan Yesus. Saya memulai mengenal Tuhan, belajar ketuhanan itu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya dan orang-orang yang percaya di Kalimantan Barat ini. Dan Tuhan menginginkan saya melayani, saya layani di sini. Saya lebih keinginan saya adalah untuk melayani Tuhan dengan setulus hati. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya itu digaji, ya nggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan bahwa saya masuk ke sini nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma saya akan memberitahu kepada Anda bahwa saya menjadi orang Kristen sampai saat ini pelayanan, saya tidak pernah menerima gaji, saudara. Ya, saya nggak ada bulan. Nah, gimana cara kamu hidup? Ingat, saudaraku, bahwa Tuhan sanggup memelihara burung di angkasa sana, di udara, yang terbang ke sana kemari, nggak punya rumah, nggak punya dapur, nggak punya ruang tamu, nggak punya tempat tidur seperti kita. Tuhan sanggup memelihara, saudara. Ya. Apalagi saya dan Anda. Tidak mungkin anak Tuhan oleh Tuhan Yesus itu ditelantarkan dan jatuh sampai tergeletak. Anda harus yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup memelihara Anda dari keluarga Anda dan semua orang-orang yang mengasihi Anda, terutama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari katakan amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya kalau sudah saya memberikan sampai alamat rumah saya sekalipun di Sampang Madura, yang belum percaya, benar nggak saya ada di sana? Kalau bertanya, benarkah? Tanyakan dulu saja nama papa saya, ya, meskipun almarhum, papa saya bukan orang biasa, ya. Karena menurut saya papa saya adalah orang luar biasa, dan dalam satu jalan itu, satu kampung, orang itu mengenal orang tua saya termasuk saya gitu. Karena saya dulu orangnya bandel, saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus sanggup ubahkan dari bandel saya menjadi pun Tuhan memakai saya ikhlas dengan setulus hati. Saya tahu, saudaraku, menjadi seorang Nasrani itu bukanlah hal yang gampang gitu. Ya. Menjadi orang Nasrani kebanyakan orang mencaci maki, saudara. Tetapi biarlah, saudaraku, apabila di luar sana ada orang agama apapun masuk ke Kristen, dia itu dihina, dicaci maki, dikutuk dan lain sebagainya, Anda harus tetap kuat. Karena kekuatan Anda bukan ada dalam diri Anda sendiri, tetapi kekuatan Anda itu berasal dari Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang Kristen adalah sesuatu hal yang harus mengubah saya, membuat saya lebih kuat daripada sebelumnya, saudara. Jangan pernah bermimpi atau punya keinginan bahwa setelah Anda menjadi orang Kristen, Anda akan menjadi seorang yang dipuji-puji, saudara. Itu Anda salah. Justru hal yang pertama yang Anda dapatkan adalah sebuah makian, tuduhan-tuduhan, kutukan, sumpah serapah, saudara. Kenapa, saudaraku? Kristen, Anda pasti satu hal yang dikatakan ada komor. Kamu akan masuk ke neraka jahanam. Dan dosa-dosa kamu itu akan tidak bisa diampuni dan lain sebagainya. Ingat, saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-larangan Tuhan. Anda harus percaya. Dan gak usah takut. Saya memberikan contoh pada saya, saudara. Saya memulai dari nol kehidupan saya dari nol, saudara. Dan saya ke Kalimantan ini bukan saya membawa banyak uang dari Sampang Madura, enggak.
Tuhan memproses saya dengan luar biasa, saudara. Orang mungkin menilai bahwa saya ini digaji. Enggak, saudara. Saya yang tinggal di Kabupaten Sanggau ini, saya pernah untuk menyambung hidup saya dan untuk membiayai anak saya, ya. Saya keliling jualan sayur, saudara. Saya nggak malu. Bahkan saya ngurut orang juga, saya nggak malu, saudara. Bahkan saya juga jual-jual jamu, ya. Puji Tuhan, saya oleh Tuhan Yesus dikasihkan talenta. Saya bisa membuat jamu tradisional, pandai kan? Nah, sudah terkenal kan tentang masalah jamu itu. Nah, saya membuat dan saya jual keliling, saudara. Saya nggak pernah malu. Karena kenapa? Hidup saya itu pantas untuk saya perjuangkan. Hidup saya oleh Tuhan diberkati luar biasa. Dan karena Tuhan Yesus, saya diberikan kekuatan. Orang di luar sana boleh mengatakan menjadi maki saya. Saya berdoa, Tuhan, Kau mengampuni orang-orang itu, Tuhan. Karena mereka belum mengetahui, belum mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita, orang-orang percaya yang luar biasa. Saudara Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada Anda, apapun agama Anda saat ini, dan ada seseorang yang jadilah orang yang bijak. Janganlah engkau menghakimi. Yang terpenting orang itu adalah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya juga mengasihi keluarga saya juga merindukan keluarga saya, tetapi saya lebih takut kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan bikin ke dalam hidup saya. Saudara dengan Tuhan, marilah kita menjadi orang. Bagi pesan saya untuk orang-orang Kristen khususnya, jadilah orang-orang Kristen yang saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang. Jangan saling menjahat. Yang banyak saya alami di sini. Tetapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang saling memberkati. Berkat itu, saudara, bukan hanya dari sebuah materi, dari uang. Enggak. Doa Anda itu juga sangat berharga. Doa-doa Anda yang tulus. Mari kita semakin hari lebih dekat lagi dengan Tuhan. Buatlah hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sebuah hubungan yang antara sangat saling membutuhkan. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Karena dunia ini adalah dunia yang saat ini Anda diberkati, yang luar biasa. Mari kita saling membantu sesama saudara kita yang mungkin kurang mampu. Karena kenapa, saudaraku? Seberapa banyak pun uang yang Anda miliki, seberapa besar dan banyak pun rumah yang Anda miliki, mobil, harta benda apapun, apabila Anda dipanggil oleh Tuhan, Anda tidak akan membawa itu bersama Anda. Cukup sekian live streaming saya, kiranya kesaksian saya bahwa saya ini adalah orang Sampang, Madura asli. Bagi yang ingin mengetahui rumah orang tua saya, silahkan datang, cek sendiri ya. Di Sampang, Madura, udah saya kasih tahu bahwa alamatnya adalah Jalan Imam Ghazali nomor 98. Dan sekarang rumah itu sudah dihak milik oleh kakak saya. Karena saya tidak tahu, rumah itu saya pun juga sudah punya rumah sendiri ya. Tetapi rumah itulah yang bersejarah, yang dari masa kecil saya. Kalau ingin tahu bahwa saya orang sana, silahkan Anda menghubungi Kelurahan Gunung Sekar ya. Datang, Anda tanya sendiri di mana rumahnya Bapak Sunaryo almarhum, anaknya saya. Kalau di Sampang, saudaraku dipanggil Dian, anak dari Pak Sunaryo. Benarkah rumahnya Jalan Imam Ghazali nomor 98 Sampang? Kiranya kesaksian saya ini memberkati saudaraku yang dalam Tuhan yang ingin tahu di mana rumah saya. Silahkan di cross check sendiri. Saya bukan orang yang sempurna, tetapi saya orang yang mau belajar. Yang semakin hari semakin tidak ada niat saya untuk menjelek-jelekan
atau menjatuhkan siapapun, tetapi saya melalui live streaming ini saya mau menjawab inbox dan juga beberapa komentar-komentar yang ada, karena di komentar itu ingin tahu kebenaran saya, makanya saya menjawab dengan live ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.